Kepala Pencari Bakat PSSI Simon Tahamata di media sosialnya mengunggah dua sosok pelatih ternama yang memunculkan spekulasi sosok tersebut jadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya, kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama. Kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Belum ada pernyataan dari Erik ini, bagaimana masa depan STY dengan tim nasional kita, terutama ia menangani tim nasional senior. Tapi harapan itu ada, ya ada kegembiraan tentunya bagi Sintayong ketika mendengar ini bahwa Erik menginginkan untuk 1 tahun lagi ke depan sambil melihat perkembangan yang ada dengan STY. Bukan tidak mungkin ada opsi perpanjangan lagi yang dilakukan jika semua berjalan dengan baik, apalagi kalau di putaran final Piala Asia Indonesia sesuai dengan target dari STY berusaha untuk lolos dari grup D. Ini saya rasa ini ada perhitungan kalkulasi tersendiri dari Ketua Umum Erick Thohir untuk bisa melihat ke depan bahwa STY ini perlu diperpanjang, ya bukan saja 1 tahun tapi mungkin 2-3 tahun. Sintayong resmi kembali. Pelatih asal Korea Selatan terima tawaran PSSI untuk kembali tangani timnas Indonesia. Kabar gembira datang bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Setelah melewati berbagai spekulasi dan penantian panjang, akhirnya pelatih asal Korea Selatan, Sintayong resmi menerima tawaran PSSI untuk kembali menukangi timnas Indonesia. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta pagi ini. Setelah sempat berpisah selama beberapa bulan, Sintayong akhirnya memutuskan kembali untuk melanjutkan proyek besar yang pernah ia bangun bersama skuad Garuda. Ia disebut telah menandatangani kontrak baru dengan durasi hingga 2028, menandakan komitmen jangka panjang antara sang pelatih dengan sepak bola Indonesia. Awal kabar gembira untuk sepak bola Indonesia. Kembalinya Sintayong menjadi sorotan utama di dunia olahraga Indonesia. Sejak pertama kali datang pada 2019, pelatih berusia 54 tahun itu berhasil mengubah wajah sepak bola nasional dengan gaya bermain modern dan disiplin tinggi. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia tampil garang di berbagai turnamen, termasuk Piala AFF, SEA Games, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kontraknya berakhir beberapa waktu lalu, banyak pihak berharap agar ia kembali. Kini harapan itu akhirnya terwujud. Kabar ini disambut antusias oleh para supporter yang sudah lama menantikan momen Sintayong kembali memimpin Mars Garuda di pinggir lapangan. Alasan Sintayong kembali ke timnas Indonesia. Dalam sesi wawancara eksklusif, Sintayong mengungkapkan bahwa keputusan kembali ke Indonesia bukan semata karena kontrak atau jabatan, melainkan karena ikatan emosional dengan tim dan masyarakat Indonesia. Saya merasa Indonesia sudah seperti rumah kedua. Saya melihat potensi besar dalam pemain-pemain muda Indonesia. Saya ingin melanjutkan perjuangan yang sempat tertunda, ujar Sintayong dengan senyum khasnya. Selain itu, PSSI dikabarkan memberikan dukungan penuh terhadap program yang diusulkan Sintayong, termasuk pembenahan sistem pembinaan usia muda serta peningkatan fasilitas pelatihan yang lebih profesional. Erick Thohir, keputusan terbaik untuk masa depan timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa kembalinya Sintayong merupakan keputusan strategis. Menurutnya, kontinuitas pelatih yang sudah memahami karakter pemain Indonesia akan sangat penting untuk menjaga momentum positif tim nasional. Coach Sin bukan hanya pelatih, tapi juga sosok yang membawa semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Kami percaya, dengan dukungan penuh dari semua pihak, beliau akan membawa timnas ke level yang lebih tinggi, tegas Erick Thohir. Erick juga memastikan bahwa PSSI telah menyiapkan sejumlah program besar untuk mendukung kinerja pelatih, termasuk jadwal uji coba internasional, pelatihan taktik, dan pembinaan pemain muda yang lebih terarah. Proyek besar Sintayong fokus pada generasi dan prestasi.
Dalam rencana jangka menengahnya, Shin Tae-yong dikabarkan akan fokus membangun fondasi kuat bagi timnas U20 dan U23 agar siap naik ke level senior. Ia juga berencana menggelar TC Training Camp rutin di luar negeri seperti Korea Selatan dan Jepang guna meningkatkan pengalaman pemain muda menghadapi atmosfer sepak bola internasional. Target jangka pendeknya adalah membawa timnas Indonesia tampil gemilang di Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Sementara dalam jangka panjang, Shin Tae-yong ingin Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia. Reaksi publik dan pemain timnas. Kabar kembalinya Shin Tae-yong langsung viral di media sosial. Ribuan komentar positif membanjiri unggahan resmi PSSI. Banyak supporter menyebut momen ini sebagai comeback yang ditunggu-tunggu. Beberapa pemain timnas seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho juga mengungkapkan kegembiraan mereka. Marcelino bahkan menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih yang paling berpengaruh dalam kariernya. Coach Shin selalu mendorong kami untuk disiplin dan bekerja keras. Kami siap menyambut beliau kembali, kata Marcelino kepada awak media. Tantangan baru di depan mata. Meski kembali dengan semangat baru, Shin Tae-yong tetap dihadapkan pada tantangan besar. Persaingan di level Asia semakin ketat, dan ekspektasi publik terhadap performa timnas kini sangat tinggi. Namun, sang pelatih optimistis mampu menjawab tantangan tersebut. Ia menyatakan akan memaksimalkan potensi pemain naturalisasi dan lokal, sekaligus memperkuat strategi bertahan serta transisi cepat yang menjadi ciri khas timnya. Harapan baru untuk Garuda. Kembalinya Shin Tae-yong menandai babak baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Dukungan dari federasi, pemain, dan supporter menjadi modal utama untuk mewujudkan mimpi besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan di Jakarta sebelum melakoni laga uji coba internasional. Semua mata kini tertuju pada sosok Shin Tae-yong yang kembali memegang kendali skuad Garuda dengan semangat dan visi baru. Kembalinya pelatih asal Korea Selatan ini bukan sekadar kabar gembira, tapi juga menjadi simbol bahwa perjuangan belum selesai. Garuda kembali mengepakkan sayapnya menuju puncak kejayaan.